Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama gua Zul dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film berjudul Beautiful Boy yang dirilis tahun 2018. Yang dimana film ini bercerita berdasarkan kisah nyata tentang seorang ayah yang berjuang untuk menyelamatkan anaknya yang sedang kecanduan narkoba selama bertahun-tahun. Anak tersebut menjadi seorang pecandu karena dirinya mempunyai hubungan yang dekat sekali dengan ayahnya. Tapi karena hal itulah yang menjadi tekanan bagi sang anak, karena ia ingin melakukan yang terbaik untuk ayahnya. Tapi karena ia merasa gagal, maka ia pun melampiaskannya ke narkoba itu sendiri. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, mari gua mulai aja ceritanya cuy. Film ini bercerita tentang seorang ayah bernama David Sheff yang terbangun dari tidurnya. Tapi di sana ia tidak menemukan anak pertamanya yang bernama Nicholas Sheff atau sering dipanggil Nick. David telah bercerai dengan ibu kandungnya Nick dan sekarang dia menjalin hubungan dengan istri barunya yang bernama Karen. Mereka dikaruniai dua orang anak bernama Daisy dan Jasper. Hingga keesokan harinya, Nick yang telah pulang ke rumahnya lebih memilih tidur dibandingkan mengobrol dengan ayahnya. David yang tahu bahwa anaknya tersebut sedang kecanduan narkoba jenis sabu pun lalu membawanya ke tempat rehabilitasi untuk berkonsultasi tentang masalahnya. Dan di sana setelah berkonsultasi, akhirnya David memutuskan untuk merawat anaknya di tempat rehabilitasi itu selama 28 hari. Itu dikarenakan Nick masih menyangkal bahwa dirinya tidak kecanduan narkoba. Hingga pada akhirnya David dan istrinya kembali berkunjung ke tempat itu, dan di sana Nick sudah tampak sehat atas kondisinya sekarang, sehingga dirinya malah meminta waktu lebih untuk tetap tinggal di tempat itu. Dan Nick juga berkata bahwa dia ingin berhenti kuliah karena Nick ingin menjadi orang yang mandiri. Walaupun ayahnya tidak setuju, tapi akhirnya dia mengiyakan permintaannya Nick. Look, Nick needs some more time, and that's fine. Sayangnya, David ditelepon oleh pihak rehabilitasi itu dikarenakan Nick belum pulang sampai sekarang. David juga diberitahu untuk tidak berputus asa terlebih dahulu karena kambuh adalah bagian dari pemulihan. David pun kembali mencari anaknya yang hilang, dan untungnya setelah mencari kemana-mana, akhirnya dia menemukan anaknya di tempat tong sampah sambil kehujanan. Beberapa hari kemudian, David dan istrinya pun mengantarkan Nick kembali ke tempat rehabilitasi itu. Tapi di sana, akhirnya Nick mengaku bahwa dirinya sudah mengkonsumsi hampir semua jenis narkoba yang ada di dunia ini. Dan Nick sudah mengkonsumsi itu selama beberapa tahun. Hingga sang ayah pun marah dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Lalu scene berpindah kepada David yang sedang berada di luar kota untuk mengurus hal tertentu. Di sana ia ditelepon oleh Nick dan anaknya berkata bahwa dirinya ingin melanjutkan kuliahnya kembali. Nick akhirnya tersadar bahwa dirinya harus melangkah ke depan. Sang ayah pun merasa bahagia atas keputusan anaknya itu. Yeah, I'll talk to Karen and to your mom. Singkat cerita, David pun mengantarkan Nick ke asrama kampusnya, dan benar saja Nick sudah berubah total. Di sana, Nick menjalani aktivitas seperti orang biasanya. Nick sudah bukan menjadi seorang pecandu lagi, bahkan dia berani membacakan tulisannya di hadapan teman-temannya, sehingga membuat salah satu gadis di sana jatuh cinta dengan Nick. Mereka pun menjalin hubungan sebagai pasangan. Mereka sering belajar bersama, bahkan Nick sudah diperkenalkan dengan orang tua pacarnya. Tapi di sanalah Nick kembali ke masa suramnya. Di saat ia sedang pergi ke toilet, Nick menemukan obat-obatan yang membuat dirinya kembali terhasut oleh masa lalunya. Hingga Nick pun kembali ke rumah David, tapi di sana terjadi sebuah insiden kecil bahwa uang adiknya telah hilang dari tempat penyimpanannya. Hingga David pun menanyakan hal itu kepada Nick, tapi di sana Nick tidak mengaku dan ayahnya malah melihat Nick sedang dalam keadaan teler. Nick yang merasa kesal pun lalu memutuskan untuk pergi dari rumah ayahnya, dan di sana sempat terjadi perdebatan antara Nick dengan orang tuanya. David yang masih belum berputus asa pun kembali mengunjungi salah satu ahli tentang narkoba, dan di sana sang ahli menjelaskan bahwa sabu dapat memberi efek perasaan gembira kepada penggunanya.
Tapi seiring berjalannya waktu, agar pengguna bisa merasakan efek yang sama, maka ia harus menambahkan dosisnya setiap saat. Dan itulah alasannya kenapa Nick menjadi seorang pecandu. Bahkan, sabu bisa mengakibatkan otak penggunanya rusak yang menyebabkan pengguna tidak bisa berpartisipasi dalam program perawatan secara normal. Dan itu adalah siklus yang mengerikan. Keesokan harinya, David bertemu kembali dengan Nick di restoran yang sering mereka kunjungi dulu. Ternyata, Nick ingin bertemu dengan David itu dikarenakan dia hanya ingin meminta uang kepada ayahnya. Tapi David tentu saja tidak mau memberikan uang itu karena dirinya tahu bahwa uang itu akan dipakai oleh anaknya untuk membeli narkoba lagi dan lagi. Dan tentu saja hal itu membuat David semakin terpuruk yang menyebabkan dirinya tidak perhatian dengan orang tersayang yang selama ini berada di dekatnya. Saat tengah malam, bahkan David terbangun oleh panggilan yang dimana di sana David diberitahu bahwa anaknya Nick sedang dirawat di rumah sakit New York karena mengalami masalah pernapasan. Dan tentu saja David segera memesan tiket pesawat untuk pergi menjenguk anaknya di sana. Hingga saat David dan Nick kembali bertemu, di sana lagi-lagi Nick memutuskan untuk mencoba berhenti dari kecanduannya. Sang ayah pun yang masih mempunyai harapan lalu mempertemukan Nick dengan ibu kandungnya. Karena mungkin saja dengan begitu Nick bisa melupakan kecanduannya. Dan benar saja saat Nick berada dekat dengan ibunya, Nick kembali menjalani harinya dengan sehat. Bahkan Nick sudah memutuskan untuk tinggal bersama dengan ibu kandungnya. Nick juga sudah mempunyai pekerjaan di tempat rehabilitasinya sebagai orang yang membantu orang lain untuk melewati masa rehabnya. Nick juga sudah bersih dari narkobanya selama 14 bulan ini, dan dia bahkan menjadi salah satu orang yang mempunyai kesempatan untuk menceritakan tentang masalah kecanduannya itu di depan orang-orang yang masih belum sembuh dengan kecanduannya. Hingga Nick pun kembali pulang mengunjungi tempat ayahnya, dan di sana Nick disambut baik oleh David dan keluarganya. Bahkan Nick dan kedua adiknya bermain dengan gembira. Mereka juga pergi ke sebuah pantai dan bermain di sana. Bahkan keluarga David menghadiri acara kelulusannya Nick. Sayangnya saat perjalanan pulang, Nick kembali kambuh dengan kecanduannya. Di sana Nick menelepon temannya yaitu Spencer yang sering bersepeda bersama dengan Nick waktu di rumah ibu kandungnya. Nick menjelaskan kepada temannya tentang kondisinya sekarang. Mengerti atas kondisinya itu, Spencer segera menyemangati Nick. Tapi sayangnya Nick pergi ke sebuah tempat dan di sana ia bertemu dengan seorang temannya yang ternyata ia juga seorang pecandu. Sehingga mereka pun memutuskan untuk berpesta bersama di rumah gadis itu. Dan tentu saja pengebraian pun dilakukan sebagai penutup kenikmatan. Keesokan harinya Nick kembali menangis karena mungkin ia telah menyesal atas perbuatannya semalam. David yang menerima kabar bahwa Nick telah menghilang lalu tak henti-hentinya menelpon anaknya. Hingga akhirnya berita itu sampai ke Karen dan Nick yang ingin segera pergi mencari anaknya lalu ditahan oleh Karen karena dia dan kedua anaknya membutuhkan David berada di sampingnya. Karen akhirnya mengungkapkan segala perasaannya yang telah ditutupinya selama ini. Walaupun tidak terbilang oleh kata-kata, tapi kita bisa tahu bahwa Karen sudah tidak kuat lagi dengan anak tirinya itu. Karena apa yang telah dilakukan oleh anak tirinya itu membuat keluarganya menjadi tidak harmonis seperti biasanya. Lalu keesokan harinya di saat David sedang menemani perlombaan anaknya, Nick dan gadis itu tanpa diduga mengunjungi rumahnya David untuk mengambil barang-barang berharga miliknya untuk segera dijual. Tapi tak lama setelah itu, David dan keluarganya sudah pulang ke rumahnya yang membuat Nick harus pergi sembunyi-sembunyi. Tapi sayangnya kedatangan Nick disadari oleh David dan Karen, hingga terjadilah kejar-kejaran antara Nick dan Karen. Sementara David, ia menenangkan kedua anak yang lainnya dan ia sungguh menyesal atas perbuatannya selama belakangan ini yang membuat anaknya tidak merasakan perhatian yang cukup dari ayahnya. Malamnya Nick mengalami masalah dengan gadis itu yang dimana di sana gadis itu tampaknya tidak sadarkan diri yang membuat pihak rumah sakit harus membawa dirinya ke UGD. Nick yang sendirian pun terpaksa menghubungi ayahnya kembali dan di sana Nick menangis atas perbuatannya selama ini. Nick ingin kembali pulang ke rumah ayahnya. Nick ingin meminta bantuan kembali kepada ayahnya untuk membantunya melewati masa kecanduannya sekali lagi.
David pun menjawab bahwa dirinya ingin sekali membantu anaknya, tapi setelah semua kejadian yang disebabkan oleh anaknya, akhirnya David sudah tidak bisa lagi. Dengan berat hati, ayahnya kembali menjawab bahwa dirinya tidak bisa menyembuhkan anaknya. Karena itu semua tergantung dengan keputusannya anaknya yang mau sembuh ataupun tidak. Lalu di saat Nick sudah mengikhlaskan anaknya dan dia yang sedang liburan bersama dengan keluarganya, Nick kembali ditelepon oleh mantan istrinya yang bernama Vicky. Di sana ia memberitahu David bahwa anaknya yaitu Nick telah menelpon kepadanya bahwa dia telah berputus asa terhadap hidupnya. Vicky berkata bahwa Nick mungkin saja mati jika kita masih membiarkannya. Vicky meminta David untuk berada di pihaknya lagi untuk membantu anaknya yang sedang kehilangan arah itu. Tapi karena David yang sudah menyerah pun menjawab bahwa anaknya tersebut sudah tidak bisa ditolong lagi. David berkata bahwa terkadang beberapa orang memang tidak bisa untuk diselamatkan. Untuk terakhir kalinya, David berkata bahwa dia sudah selesai dengan anak tertuanya. Sekarang dia ingin fokus dengan apa yang sudah dimilikinya untuk saat ini, yaitu keluarganya sendiri yang telah ia tinggalkan di saat dirinya mencoba membantu Nick yang sebenarnya tidak menghasilkan apapun. Bahkan hal itu didukung dalam salah satu adegan, seorang ibu yang sedang berduka karena kehilangan anaknya yang meninggal dunia karena overdosis bercerita bahwa dirinya sebenarnya sudah berkabung selama bertahun-tahun karena ketika anaknya masih hidup pun, ibunya tidak merasakan kehangatan anaknya di sampingnya. Sementara Nick, dia yang sudah sama-sama putus asa juga masih menyuntikkan kembali narkoba itu ke lengannya. Tapi film belum tamat sampai situ saja, dikarenakan David kembali mengunjungi mantan istrinya yang dimana di sana Vicky menjelaskan bahwa Nick masih selamat atas semua narkoba yang telah disuntikan ke dalam tubuhnya. Dan film pun tamat di saat David sedang duduk bersama dengan anaknya kembali.